Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Farhani Saifi akan membahas sedikit tentang wakaf mengenai pihak-pihak dalam perwakafan. Sebelum lanjut ke inti materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dari pengertian wakaf tersebut. Wakaf berasal dari perkataan Arab al-waqfu yang bermakna al-habsu atau al-man'u yang artinya menahan, berhenti, diam, mengekang, atau menghalang. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang, dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Adapun secara istilah syariat atau terminologi, wakaf berarti menahan hak milik atas materi harta benda atau al-ain dari pewakaf dengan tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya untuk kebajikan umat Islam, kepentingan agama, dan atau kepada penerima wakaf yang telah ditentukan oleh pewakaf. Dengan kata lain, wakaf menahan asalnya dan mengalirkan hasilnya. Orang yang berwakaf berarti melepas kepemilikan atas harta yang bermanfaat dengan tidak mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan cara ini, harta wakaf dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial demi kemaslahatan umat secara berkelanjutan tanpa menghilangkan harta asal, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi mikro, sarana transportasi, tempat ibadah, sarana kegiatan dakwah, dan sebagainya. Dengan wakaf, nilai kekayaan kekal, manfaat dan kebaikannya akan terus bertambah. Harta wakaf hanya berhak digunakan dan dimanfaatkan tanpa berhak memilikinya. Berbeda dengan zakat yang boleh dimiliki individu dan diperjualbelikan. Muslim yang berwakaf bukan saja mendapatkan pahala saat memberikan wakaf, tapi akan terus mendapatkan kucuran pahala selama benda yang diwakafkannya dimanfaatkan orang lain meskipun pewakaf tersebut sudah meninggal dunia. Untuk selanjutnya, rukun wakaf. Imam Nawawi dalam kitab Rodoto Tolibin menjelaskan bahwa rukun wakaf ada 4 rukun yang harus dipenuhi dengan berwakaf. Yang pertama, al-waqif atau orang yang mewakafkan. Yang kedua, al-mauquf, harta yang diwakafkan. Yang ketiga, al-mauquf alaih, pihak yang dituju untuk menerima wakaf, manfaat dari wakaf tersebut. Yang keempat, sigot atau lafaz ikrar wakaf dari orang yang mewakafkan. Langsung saja menuju inti pembahasan, yaitu tentang pihak-pihak dalam perwakafan. Yang pertama, al-waqif, orang yang mewakafkan. Orang yang berwakaf harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki. Yang kedua, berakal. Tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Yang ketiga, berusia balik dan bisa bertransaksi. Yang keempat, mampu bertindak secara hukum. Untuk yang kedua, yaitu mauquf atau harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan itu sah dipindah milikan apabila memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, harta yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan itu harus diketahui dan ditentukan bendanya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya atau majhul, maka pengalihan milik tidak sah. Yang ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf atau wakif. Tidak boleh mewakafkan harta yang sedang dijadikan jaminan atau dikendalikan kepada pihak lain. Yang keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau disebut juga dengan istilah ghairosoi. Adapun jenis benda yang diwakafkan ada 3 macam. Yang pertama, wakaf benda tak bergerak.
seperti tanah, rumah, toko, dan semisalnya. Yang kedua, wakaf benda bergerak atau bisa dipindah seperti mobil, hewan, dan semisalnya. Yang ketiga yaitu wakaf berupa uang. Untuk selanjutnya yaitu al-mauquf alaih, pihak yang dituju untuk menerima manfaat dari wakaf tersebut. Orang yang akan menerima wakaf juga memiliki beberapa syarat, di antaranya penerima ditentukan pada pihak tertentu, yaitu jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang, atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta, maka orang muslim bertekad dan sabar jimi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Yang kedua, penerima tidak ditentukan atau bermakyan, maksudnya tujuan berwakaf tidak ditentukan secara terperinci, tapi secara global. Misalnya, seorang berwakaf untuk kesejahteraan umat Islam, orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Karena wakaf hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja, maka syarat penerima wakaf itu haruslah orang yang dapat menjadikan wakaf itu untuk kemaslahatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat yaitu siqat atau lafaz ikrar wakaf dari orang yang mewakafkan. Lafaz ikrar harus berisi kata-kata yang menunjukkan kekalnya wakaf. Tidak sah kalau ucapan wakaf dibatasi dengan waktu tertentu. Ucapan itu dapat direalisasikan sebagai segera tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ucapan itu bersifat pasti dan jelas, yang berarti wakaf dan tidak mengandung makna lain. Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Wakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah, dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum. Dia dianggap pemiliknya tapi bersifat ghairi tamah. Mungkin cukup sekian sedikit materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.